everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaira Sulham, MDK 1A, ingin memperlihatkan suatu video yaitu tentang prosedur pembersihan area umum yang sudah saya pelajari di Departemen Housekeeping. Yuk, saksikan. Happy watching! Metode yang pertama adalah glass dusting, yaitu tingkat kotoran rendah. Alat yang digunakan adalah bottle sprayer, glass cleaner. Pertama-tama kita harus observasi area yang akan dibersihkan, tentukan objek dan semprotkan glass cleaner. Kemudian sekah kaca menggunakan window wiper, lalu bersihkan kotoran dengan cotton cloth. Lalu kemudian sekah kaca lagi, lanjutkan sampai bersih. Dan jangan lupa pinggiran jendela harus dilap menggunakan cotton cloth biar hasilnya maksimal. Yang kedua adalah metode glass dusting, bisa bertekstur dan tingkat kotoran sedang. Alat yang digunakan adalah chamois, bottle sprayer, dan glass cleaner. Cara pengerjaannya: 1. Observasi area. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang ketiga, bentuk chamois kurang lebih seperti lumpia. Dan yang keempat, semprotkan objek kaca yang akan dibersihkan. Dan yang kelima, lalu mulailah lakukan cleaning dusting dengan cara zigzag. Dan jangan lupa pinggiran window frame itu dilap agar kelihatan maksimal cara pengerjaannya. Metode yang ketiga ini adalah yaitu metode dusting. Biasanya dilakukan untuk tingkat kotoran yang rendah, dan pertama-tama yang dilakukan itu adalah lipat soft fluid menjadi 8 persegi. Kemudian mulailah mendusting yang telah ditentukan. Dusting dari sudut terjauh dengan cara zigzag. Dan jangan lupa di sudut-sudut objek yang akan didusting, mulai dari atas sampai ke bawah. Tidak lupa kita membersihkan semua hidden place object, yaitu hidden place object yang didusting. Yang keempat adalah dam dusting. Biasanya dapat digunakan secara berkala dari arah yang tersembunyi. Yang pertama disediakan itu adalah pure water dengan small bucket dan cotton cloth. Storing system yang dicuci dan dikeringkan, bersihkan di small bucket. Prosedurnya adalah observasi area dan perhatikan tingkat kotoran, siapkan alat dan bahan, isi small bucket jangan sampai penuh, basahi cotton cloth yang digunakan secara keseluruhan, lalu peras tingkat kelembapan yang maksimal. Dan kemudian jangan lupa cotton cloth dilipat menjadi 8 persegi. Kemudian mulailah dusting objek yang telah ditentukan secara zigzag. Lalu kemudian jangan lupa hidden place di setiap objek, pinggiran meja yang akan di dalam dusting, mulai dari atas sampai ke bawah. Oh iya, dan jangan lupa yang terakhir itu bagian sudut terdalam meja yang akan didusting. Yang kelima adalah metode sweeping. Pertama-tama yang dilakukan adalah siapkan alat dan bahan seperti broom, dustpan, dustbox. Kemudian mulailah metode sweeping dengan arah mata angin atau dari sudut terjauh, sambil berjalan ke depan, menyapu, atau biasa disebut dengan sweeping, dikumpulkan ke arah bagian tengah sampai ke pinggir. Kemudian angkat sampah tersebut menggunakan dustbox. Masukkan ke dalam dustbox sampai lantai tidak terlihat sama sekali ada kotoran. Metode keenam adalah dam sweeping. Mengelap permukaan lantai dengan cara kain lembab. Tentukan objek lantai, kemudian siapkan alat dan bahan seperti floor duster, waste basket. Kemudian melakukan semprotkan kanker dust ke floor duster dan diamkan secara 5 menit. Kemudian lakukan yang seperti saya lakukan saat ini.
itu berjalan lurus lalu disesuaikan dengan bodi. Setelah itu selesai, jangan lupa kibaskan kotoran atau pinggirkan kotoran itu sampai selesai. Metode yang ketujuh adalah mopping. Pertama-tama siapkan alat dan bahan dan campurkan pure water dengan floor cleaner. Takaran yang digunakan adalah 10 liter air dan 8 ml floor cleaner yang dicampurkan. Kemudian angkat pressure dan masukkan mop ke dalam pure water biar kotoran mop terangkat. Kemudian setelah itu press mop tersebut sampai kelembapan maksimal. Terlebih harus Anda ketahui balik pressure tersebut. And then setelah itu celupkan mop yang sudah tercampur dengan floor cleaner dengan pure water. Setelah itu kembali mop tersebut dipres. Mop tersebut kembali dipres sampai kelembapan maksimal dan lakukan teknik mopping dengan cara zigzag. Teknik mopping dengan cara zigzag. Dan jangan lupa sudut-sudut tembok dengan cara zigzag sampai lantai terlihat mengkilat. Dan jangan lupa sebelum kering wet scene tidak boleh diangkat sama sekali sampai kering betul-betul. Metode yang ke-8 adalah brushing floor. Pertama-tama itu pasang pad ke mesin, lalu angkat bodi mesin, sesuaikan dengan bodi tinggi kita, lalu campurkan atau masukkan solution yang sudah dicampur dengan floor cleaner. Kemudian mulailah bekerja. Lakukan brushing floor secara zigzag, mulai dari kiri sampai ke kanan, atas dan bawah, dan sudut-sudut terjauh. Sebelum itu harus di sweeping, kemudian memulai brushing floor. Setelah itu memulai brushing floor, air yang sudah kotor akan di squeezer menggunakan floor squeezer, lalu dirinci menggunakan pure water, kemudian akan di mop tanpa campuran chemical apapun sampai lantai terlihat mengkilat. Jangan mengangkat wet scene sebelum area tampak kering. Metode yang ke-9 adalah vacuuming atau biasa disebut teknik vacuuming. Ini memperkenalkan bahan-bahan atau peralatan yang ada di vacuuming adalah ada dry vacuum, ada filter vacuum, ini adalah penyedot untuk air atau biasa di wet vacuum, dan ini stick and sauce. Ini adalah motor atau mesin vacuum. Cara pemasangannya adalah masukkan filter dry vacuum, kemudian pasang baik-baik, lalu angkat motor vacuum atau lalu pasang motor vacuum atau biasa disebut dengan mesin vacuum, lalu eratkan atau kaitkan, pasang, kemudian pasang selang vacuum sesuai dengan apa yang dilihat. Pasang selang vacuum itu diputar, lalu pasang selang dan sambungkan. Setelah selang vacuum disambungkan dengan stick, kemudian nyalakan vacuum, lalu inilah cara vacuuming biasanya dilakukan. Ini adalah perbaikan dan beginilah cara vacuuming seperti biasanya dilakukan orang-orang hotel.